Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sangat-sangat mengejutkan, di mana Roy Suryo, salah satu tersangka klaster kedua, dalam sebuah wawancara ataupun konferensi pers, dia sepertinya sedikit menyindir rekan seperjuangannya yang bernama Rismon Hasiholan Sianipar, yang sampai detik ini, sampai video ini terbit, diduga orang ini menghilang, teman-teman. Tidak diketahui kemana rimbanya. Apakah karena dia takut dan bersembunyi? Waduh. Nah, dan lagi, ada video dari emak-emak pendukung Roy Suryo, pendukung Rismon, pendukung Tifa, yang kemarin berkuar-kuar menyerang Gibran, menyerang Pak Jokowi. Tapi tiba-tiba sekarang, mereka berbelok mendukung Gibran. Ada apa ini? Apakah Roy Suryo mulai ditinggalkan pendukungnya? Nanti kita simak videonya, teman-teman ya. Karena selain itu, saya punya tayangan di mana Roni Teguh, lulusan Hokkaido, Jepang, rupanya membongkar seperti apa surat kematian dari Rismon. Kalau kemarin isu ini masih sekedar wacana, masih sekedar omongan-omongan belaka. Nah, ternyata Roni Teguh sudah jauh di depan kita semua. Apakah Roni Teguh sudah memegang dugaan surat kematian Rismon? Nanti kita simak videonya. Karena terakhir ada debat panas juga nih antara Andi Aswan melawan Roy Suryo versus Ade Darmawan terkait dengan dugaan ijazah palsu Rismon. Dan Roy Suryo menjilat ludahnya sendiri. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kita ingin memberikan semangat dan memberikan janji kepada rakyat Indonesia. Jangan khawatir, kita tidak akan goyah. Kami tidak akan goyang lagi. Kami tidak akan tiba-tiba hilang. Tiba-tiba tapak nyetir mobil mewah. Tiba-tiba hilang? Siapa tuh, Roy? Siapa yang tiba-tiba hilang? Kawan kau yang bernama Rismon itu hilang karena dilaporkan atas dugaan ijazah palsu Yamaguchi. Hah? Sekarang nggak ada lagi tuh batang hidungnya? Biasanya rajin sekali live di YouTube-nya nyari duit ya kan? Sekarang nggak pernah muncul lagi, Roy. Gimana tuh kawan kau? Direkam dengan baik-baik. Ini adalah pertama kali kami ARM mendukung Gibran. Ya. Mendukung Gibran? Untuk menjadi pengirim misi perdamaian ke Israel. Kirim Gibran. Kirim. Sekali lagi. Untuk pertama kalinya ARM kali ini kami mendukung Gibran. Asik. Dikirim ke Israel sebagai terserah mau duta susu atau duta skincare, bodo amat. Yang penting Luar biasa emak-emak ini ya. Yang penting adalah Gibran mewakili Indonesia sebagai wakil. Betul, Gibran mewakili Indonesia emang. Dia kan wapres. Presiden, sebentar. Sebagai wakil presiden, apalagi Gibran itu katanya kan adalah generasi Gen Z ya. Jadi kita mau tahu. Silakan Mas Gibran. Gibran itu bukan Gen Z loh. Gibran itu milenial, sama kayak gue nih, milenial. Kok Gen Z sih? Tapi gini. Sebelum Anda kirim Gibran, ada baiknya Anda ngomong sama Tifa. Karena kan Tifa pernah ngomong tuh, kalau saya nggak salah ingat ya, Anies nanti akan menjadi tokoh yang akan mendamaikan dunia. Waduh. Yang akan menyelamatkan dunia. Yang akan mencegah perang dunia ketiga. Waduh. Coba kirim Anies ke Timur Tengah. Coba kirim Anies. Bisa nggak dia? Tapi kalau kita kirim Anies, dia sebagai apa ya? Dia kan bukan siapa-siapa sekarang, teman-teman. Coba kalian ngomong sama Anies sama Tifa. Kami tunggu kabarnya dari Israel. Dan soal surat kematian itu dengar-dengar udah mulai disidik juga sama kepolisian. Dari awal kan kita sudah dapatkan itu. Jadi benar itu ya, bukan Ya, diduga benar, diduga kuat benar. bukan diduga lagi. Bukan diduga lagi. Bahaya ini Rismon. Udah meyakinkan ratusan juta orang. Karena kejadiannya itu waktu email pengecekan akademik yang kita lakukan itu membuka tabir 15 tahun ini. Bahwa ternyata informasinya
orangnya masih ada. Masih hidup. Ya, sementara dokumennya di sana sudah di close bahwa orangnya sudah meninggal. Wow. Seperti itu yang kira-kira yang Jadi waktu diinvestigasi, ditelusuri jejaknya di Yamaguchi itu agak kesulitan tadinya karena orangnya udah meninggal gitu. betul. Jadi dugaan saya karena dia ada seseorang siapakah yang mengirimkannya ini ke Yamaguchi. Nah, pertama yang menerima itu kan profesornya. Karena profesor itu yang bertanggung jawab atas baik proses belajar hidup dan sebagainya itu dia yang belajar. Termasuk sepeda kita juga kita mengurus berbagai macam harus rekomendasi senseinya kita. Betul. Ya, senseinya kita, profesornya kita tuh. Bahkan kalau kita ada kejadian apapun yang ditelepon polisi itu senseinya. Jadi tidak ada urusan dengan universitas senseinya. Nanti senseinya yang akan tanya ada masalah apa. Nah, kira-kira kalau dia mengirimkan surat ke bagian akademik di universitas, terutama fakultas engineeringnya, itu diterimalah oleh senseinya. Senseinya langsung putuskan bahwa karena kalau dia sudah meninggal ya tidak bisa ujian, dia tidak bisa ujian. Wow. Dan tahun 2025 ketika kasus isu dugaan ijazah Pak Jokowi itu meledak, Ya. profesornya kaget lagi. Ternyata Profesornya sudah pensiun. Tahun 2009 itu sudah 2009 atau 2010 dia pensiun dari Yamaguchi, dia pindah ke universitas swasta di sana. Terakhir kita ada ketemu emailnya, tapi ternyata di email tidak dijawab lagi. Berarti dia artinya dia sudah pensiun. Dia. Berarti kemarin isu ijazah Rismon itu palsu semakin mendekati kebenaran, bukan isu lagi. Bukan isu lagi. Karena dari Yamaguchi sudah verifikasi terverifikasi dokumen S2 dan S3-nya. Apa itu yang bikin Rismon akhir-akhir ini cenderung marah-marah gitu ya? Mungkin saja karena S2-nya itu katanya tidak keren loh, tidak ngambil S2 yang luar negeri karena UGM-nya. Ya kita sebagai orang yang pernah kuliah di UGM itu terbaik yang kita miliki loh di Indonesia. Dan di dunia juga bagus. Diakui. Nah, kalau sudah punya S2 UGM, kita tidak mungkin apply S2 di luar negeri. Kita pasti apply S3-nya, lebih tinggi grade-nya. Benar. Nah, mau dapat 2 gelar S2 atau memang S2 di UGM nggak selesai? Di S2 di UGM kan dia selesai. Nah, tapi bidang dia kan elektro, bukan bidang komputer dan informatik seperti saya dengan Joshua. Yang bidang ilmunya memang linear dari awal. Kita belajar email processing dari awal gitu. Makanya dia ambil S2 itu di Jepang. Tidak. S2-nya tuh dia hanya S2 UGM. S2 di Jepang itu tidak terdaftar. Tidak terdaftar? Beasiswanya itu diperuntukkan. Saya khusnuzon saja, kalau sebelum ada bukti hitam di atas putih dari Yamaguchi yang bukan hanya email, tapi itu surat resmi, ada cap bahasanya, ada clear, ya, oke. Dan status dia itu adalah tetap benar, status ijazah tetap benar, selama belum dibuktikan di pengadilan bahwa itu palsu. Baik. Jadi selama itu Boleh saya jawab? Apa yang dikatakan dia, jadi menelan ludahnya sendiri. Dan selalu mengatakan Pak Jokowi sudah dijudge oleh dia sebelum dibuktikan pengadilan. Jokowi itu jabatan 99,9%. Ya kan? Bahwa itu palsu. Jokowi itu jabatan publik. Menelan. Lah, apa bedanya? Sudah dimuntahkan sendiri. Itu yang dilakukan oleh Roy Suryo ini. Ya kan? Lah, apa bedanya? Artinya ya, kalau kita katakan aja, semua orang, ya alumni dari Jepang. Nggak jelas. Ingat, Itu Jandra, bukan alumni seluruh Jepang, alumni bukan. Jepang. Kalau nggak itu jelas. punya koneksi yang Ngapain kuat. juga dia ngomong? Di bawah dari Statistiknya Persada. nggak ada itu. Yang koneksi yang kuat. Universitas Yang online ada aja di itu Indonesia. ribut aja. Ya, Ya. mereka mempunyai jaringan untuk itu. Mana? Dan kita Mana ada buktinya? bukti untuk itu. Mulai panik Kalau ya kita kan? lampirkan Mulai bukti-bukti panik itu ya. adalah barang bukti Mana? yang Tunjukin. nanti Tunjukin itu panik ya. adalah di Iya, Polda tunjukin. Metro Jaya. Tapi Anda sudah ke Jepang langsung kah? Ke Yamaguchi Mana? langsung? Dari Jepang mana? Saksi? Saya tunggu tanggal Mulai mainnya. panik Lah, ya. iya. Kalau Enggak. saya tersenyum, itu sudah tanggalnya. Oh ya, dia memang Oke. tersenyum. Ada rencana salah kapan, aja, Bang? bohong aja dia. Dalam bulan ini. Bohong aja. Kelihatan Dia banget bohong, paniknya Roy tersenyum, Suryo. Dia bohong bilang ijazah. Tetapi saya tidak pernah mau mengatakan bahwa ijazah Bang Risman itu palsu. Saya nggak berani. Saya nggak seberani nyalinya Bang Roy, nyalinya Bang Rismon. masalah nyali, Tetapi nggak, saya sampaikan bahwa 99,9% masih ijazah diduga. Jokowi itu Nah, palsu. kita lihat aja. Udah. Apakah ini bisa Panik banget dibuktikan Roy Suryo oleh loh. penyidik Polda Metro terkait hal-hal tersebut? Nah, kita lihat.
Ya semoga Bang Rismon sehat-sehat terus ya kan. Iyalah, sehat, Dan bisa Pak. berhadapan dengan kita nanti. Bang Roy tadi sempat nyebut ada Sehat tapi ngilang ya kan? Gimana maksudnya tuh? gerombolan kaca itu apa? Ya gerombolan kan selama ini kan kita selalu Kami menyiapkan kami menyiapkan 1000 pertanyaan untuk Rismon. kan yang kita pertanyakan ijazahnya Petro ini. Nah, Ya ini kan? lah. Ini Tiba-tiba ada Roy Suryo, gaya Roy Suryo nih, ya kan? yang kemudian Semua dianggap dagelan. Baik, pemirsa, Semua tetaplah dianggap di Instruksi, kita akan kembali usai jeda. Ini masih dugaan. Apa dugaannya? Surat kematian Surat kematian siapa? yang dibuat oleh Rismon untuk menghindar pembayaran denda pengembalian. Surat kematian siapa? Kata Rani Teguh Ris bukan maksudnya? dugaan lagi bang. Surat kematian Rismon. Iya. Anda mendapatnya dari mana nih? Nah, Ya, makanya kita nggak bisa sebutkan itu. Nah, Ya. pribadi di Yang luar jelas Bang. itu nanti dalam bulan ini akan berangkat ke sana, alah. ya, Ke Jepang. ke Roy Suryo Jepang, panik. ya. Yang biaya Untuk siapa mengambil itu? surat itu ada. Ada pasti. Yang tunjuk Pasti itu. ada bohernya ini. Ya. Jadi saya tambahkan Mbak Oke, silakan. Diandra ya. Jadi Bang Rismon ini kadang-kadang sibuk menjadi hakim. Memperkirakan baju orang kotor. Tetapi ya kan bajunya sobek kagak dijahit. Ini yang terjadi sebenarnya. Jadi kalau ada tanggapan bahwa ini kita counter attack untuk Bang Rismon, tidak. Sama sekali tidak. Ya, paling tidak kalau mau mengatakan ijazah orang lain itu palsu, ya kan? Ya, berkaca dulu lah. Ya kan, kita punya kekurangan apa enggak? Jangan sampai baju kita ini bukan lagi berlumuran lumpur, tetapi sobek kemana-mana. Nah, ini persoalannya. Sobek kemana-mana ya kan? Itu yang masih belum jelas soal surat kematian yang dibuat oleh Rismon. ada deh, itu ada, Boleh dijelaskan lagi? ada. Itu sudah didapatkan dan kan ini sistem Dukcapil ini juga kan dia online ya. Nah, itu juga bisa kok. Tapi itu adalah haknya penyidik. Cuman itu bagian dari clue alat bukti. Mungkin kita kasih clue alat bukti saja. Kenapa? Karena memang hal-hal ini yang menjadi peristiwa, bagaimana peristiwa yang diduga dilakukan oleh seorang Rismon itu yang terjadi. Sehingga Oke. saya rasa Wow, penyidik parah di sini banget harus emang si pintar-pintar Rismon. juga membuktikan, termasuk para pelapor. lah penyidiknya. Surat Gitu. kematian ini dibuat gimana? Interupsi, Di Indonesia kah atau bagaimana? Dicuekin Saya loh, juga- interupsi mulu dicuekin loh. Alasannya katakan aja Bang. Coba silakan Bang Andi. Diperjelas nih, karena pemirsa juga masih belum jelas. Setiap mahasiswa yang menerima event LPDP pun yang kemarin ribut-ribut itu kan dia harus mengembalikan, ya. Sama juga di Jepang, di Eropa yang menerima itu tapi gagal dalam studinya, ya. Katakanlah ya malas Nggak dan ada main-main, buktinya, semua ya mereka harus ngomong membayar, aja. Nggak ada mengembalikan bukti, dana yang panik kan diterima lu. itu, ya. Untuk mengembalikan dana yang diterima buktinya, udah, itu aja. Selembar kertas tidak buktinya sanggup, aja nggak ada. misalnya. Akhirnya membuat suatu itu salah satu klausul kemungkinan ya, dugaan klausul Masih itu dugaan, meninggal kemungkinan dunia udah misalnya. ngoceh kanan Ya kiri. itu diselesaikan. Ya mungkin yang diduga itu mungkin. adalah surat itu yang dibuat itu. Saya katakan itu adalah salah satu yang indikasi yang ada. Orang-orang ini kan nggak suka nama Pak Jokowi beredar, Betul. tapi dia bikin beredar terus. Yang kadang-kadang dilupakan oleh orang, ada upaya-upaya misalnya mau mendegradasi orang. Tapi kalau orang yang nggak ngapa-ngapain, orangnya terangkat. Orangnya lagi nggak ngapa-ngapain, lagi diam. Itu kan kayak nabrak mobil lagi diam kan? Yang salah yang nabrak kan? Jadi orangnya lagi diam, mobilnya lagi diam, terus ditabrak gitu. Ya nggak bisa debat. Kamu yang salah gitu loh. Jadi ini bisa ngangkat orang yang lagi diam terus kemudian ditabrak gitu loh. Emang Orang Pak nggak Jokowi ngapa-ngapain. diam, Bang? Iya, pertanyaannya lagi ngapain? Lagi saya akan memenangkan PSI ke desa-desa, kan udah ngomong gitu. Iya, Pak tapi Jokowi. kan Pak Jokowi tetap di sana, terima tamu tetap di situ. Jadi itu menurut saya akan justru apa ya? Orang-orang ini kan nggak suka nama Pak Jokowi beredar, tapi dia bikin beredar terus. Dia nggak suka nama Pak Jokowi dibicarakan, tapi dia juga gatal kalau nggak bicarakan itu gitu Pak. Kayaknya bengkak-bengkak bibirnya kalau nggak bicarakan Pak Jokowi. Jadi obat bengkak-bengkak bibirnya adalah kan? membicarakan Presiden Jokowi. Ibu kenapa tidak hadir semalam, Mas? Ya, terima kasih. Jadi Ibu Megawati Soekarno Putri belum bisa memenuhi undangan dari Presiden Prabowo karena beliau berada di luar Jakarta. Sejak minggu lalu, pekan lalu Ibu Megawati berada di Bali
Di untuk Bali. mengikuti ada acara konsolidasi internal partai sekaligus menghadiri program kreatif partai Singgasana Seni. Jadi sampai kemarin Ibu Megawati berada di luar Jakarta, namun ketidakhadiran tersebut beliau sudah mewakilkan kepada Ibu Puan Maharani, beliau sebagai Ketua DPP Bidang Politik dan juga Ketua DPR RI. Jadi alasan Ibu Megawati tidak hadir karena Pembelaanmu, ya beliau kan? memang tidak ada di Jakarta. Dan dalam kesempatan juga yang sama juga, Ibu Megawati kemarin mengirimkan surat duka kita kepada pemerintah Iran melalui Kedubes Iran. Dan Bukan itu yang diantar ditanyain. oleh Sekjen PDI Perjuangan, Bapak Hasto Kristianto, dan Ketua DPP Cie, Bidang Hasto. Luar Negeri, Bapak Ahmad Basara, dan diterima oleh Dubes Iran yang ada di Jakarta. Kebetulan saya juga ikut mendampingi surat duka Nggak kita penting, yang disampaikan oleh Ibu Nggak Megawati penting. melalui Sekjen PDI Perjuangan kemarin. Begitu, Mas. Alah, katanya Ibu Megawati ada di luar Jakarta, ada di Bali, ada acara partai. Emangnya lebih penting gitu partai dibandingkan kepentingan negara, hah? Emang kepentingan partai di atas kepentingan negara gitu? Pak Jokowi aja kemarin kan tidak ada di Jakarta juga, beliau ada di Solo. Tapi ya ketika ada undangan presiden untuk membahas mengenai bangsa dan negara kita, beliau langsung ke Jakarta, beliau langsung menghadiri undangan gitu. Ini kan presiden sedang ingin meminta pendapat, pandangan dari mantan presiden, mantan wakil presiden, mantan menteri luar negeri, dari partai politik mengenai geopolitik gonjang-ganjing yang terjadi sekarang, yang terjadi di Timur Tengah antara Iran, Israel, Amerika, ditambah lagi ada Pakistan, Afghanistan. Ini kan, waduh, Lebanon juga mulai terlibat. Dengar-dengar Turki mulai panas juga. Aduh, ini geopolitik makin gak jelas. Tapi kok ada mantan presiden lebih mementingkan partainya dulu nih. Aduh, kan bisa menghadiri dulu buka puasa presiden, ya kan? Habis itu besoknya mungkin balik lagi ke Bali. Kan bisa saja begitu. Ini presiden loh, undangan resmi kenegaraan, tapi nggak hadir. Ya, tapi gimana ya, terserah Bu Mega sih, ya kan, terserah Bu Mega. Tapi orang kan menilainya tuh bisa negatif. Apapun pembelaannya ya akan negatif. Contoh tadi pembelaan dari jubirnya, Bu Mega lagi di Bali, ada acara partai, bukan di luar berada di luar Jakarta. Tapi kan ya gimana teman-teman? Kalian lah yang komen di bawah. Dan tadi Roy Suryo ngomong, ini kan belum ada keputusan pengadilannya. Nggak bisa kita bilang ijazah Rismon palsu. Loh. Kok selama ini Anda menuduh ijazah Pak Jokowi palsu tapi belum ada keputusan pengadilan? Terus dia lagi melakukan pembelaan. Ya kan Rismon bukan pejabat publik, Jokowi pejabat publik. Apa hubungannya? Ini kan persoalan ijazah. Palsu atau enggak? Berarti ya kalau kita mempersoalkan ijazah palsu, harus ada ketetapan hukum. Mau dia pejabat publik, mau dia orang biasa, mau dia pegawai, mau dia dosen, mau dia guru, mau dia tukang las, mau dia penjual UMKM. Kalau mau tuduh ijazah palsu orang, ya minimal harus ada ketetapan hukum di pengadilan. Ini, aduh benar sih kata Bung Andi Aswan tadi. Kalau ini bukan menjilat ludah lagi, tapi ya meminum ludah sendiri gitu ya kan. Aneh-aneh aja. Dan tadi emak-emak ARM, waduh, ARM rupanya ya. ARM apaan itu ARM? Kayak ini loh, kayak merek spare part motor. ARM. Coba kau tanya sama Tifa, gimana tuh persiapan Anies Baswedan mau menyelamatkan Timur Tengah? Ha? Gimana kesiapannya? Coba tanya Tifa, Mbak Tifa, kapan Anies akan ke Timur Tengah untuk menyelamatkan dunia, untuk menghentikan Perang Dunia Ketiga? Kapan? Nah, coba Tifa ARM ini coba tanya Tifa. Dan tadi penjelasan dari Roni Teguh mengenai surat kematian Rismon itu luar biasa ya. Ternyata bukan dugaan lagi teman-teman, bukan dugaan lagi. Berarti ya kalau seperti itu penjelasannya, bisa kita bilang kalau Roni Teguh ini sudah memegang bukti valid, bukti akurat mengenai surat kematian Rismon. Dan itu sepertinya sudah diserahkan ke Polda Metro Jaya. Waduh, pantesan aja si Rismon ngilang ya kan. Aduh, oke lah teman-teman. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.